Baik, saya akan menampilkan judul dari hasil penelitian saya dengan judul Efektivitas Modal Kerja Bank terhadap Perkembangan Usaha di CV Abi Arta Manunggal Tulungagung yang ada di Desa Mbulurejo, yaitu usaha bengkelas yang dimiliki oleh Bapak Muhammad Nuruddin. Untuk mengulas lebih dalam mengenai judul penelitian saya, di sini saya akan membahas mengenai metode penelitian, latar belakang atau dasar pemikiran, permasalahan lembaga, dan analisis temuan studi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan praktik pengalaman lapangan FEMI IAIN gelombang 2 yang dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2020. Nah, dengan adanya keterbatasan akibat pandemi COVID-19 ini, mahasiswa tidak diperbolehkan untuk terjun langsung ke lembaga, melainkan mahasiswa melakukan observasi ke lapangan maksimal 5 kali pertemuan. Saat terjun ke lapangan, mahasiswa melakukan wawancara dengan narasumber, mengamati operasional dan manajemen lembaga, dan melakukan analisis permasalahan di lembaga. Selanjutnya, terkait latar belakang atau dasar pemikiran mengenai laporan judul penelitian yang saya ambil, yaitu adanya keberadaan bank yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bagi CV Abi Arta Manunggal. Di Indonesia, bank ikut berperan penting dalam membangun ekonomi nasional. Persaingan global saat ini mendesak perusahaan harus dapat mengantisipasi dan menghadapi segala kondisi agar mampu bertahan dan mampu terus maju dalam rangka memenangkan persaingan usaha. Kesuksesan dalam suatu perusahaan dapat dicapai dengan mempertahankan kestabilan perusahaan dalam memperoleh laba yang maksimum. Perusahaan dalam memaksimumkan laba selalu dituntut untuk mengembangkan dan mengelola usahanya. Selain itu, perusahaan harus berusaha mengoptimalkan kegiatan perusahaan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Yang kedua, adanya efektivitas merupakan tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan. Dalam mencapai tujuan perusahaan itu sendiri, yaitu untuk mensejahterakan pemilik perusahaan beserta dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi, atau operasi, kegiatan, program, atau misi daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Dan dalam menjalankan usahanya, bank menggunakan modal yang disebut dengan modal kerja. Nah, di sini adanya modal kerja yang cukup. Modal kerja yang cukup adalah hal yang penting dalam menjalankan usaha bank, karena dengan modal yang cukup, dalam artian modal kerja yang tersedia sesuai dengan kapasitasnya usahanya, itu memungkinkan bagi bank untuk beroperasi dengan seekonomis mungkin, dan bank tidak mengalami kesulitan untuk menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena adanya krisis atau kesulitan keuangan. Dalam menjalankan kegiatan bank tidak terlepas dari adanya modal kerja. Setiap bidang usaha yang dijalankan dapat memberikan kontribusi berupa sisa hasil usaha yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan bank terhadap nasabahnya. Hal tersebut dapat terwujud salah satunya dengan adanya penggunaan modal kerja yang efektif, sehingga akan menghasilkan sisa hasil usaha yang lebih maksimal. Berdasarkan penyusun laporan praktik pengalaman lapangan yang saya ambil dengan judul Efektivitas Modal Kerja Bank terhadap Perkembangan Usaha di CV Abi Arta Manunggal Tulungagung yang ada di Desa Mbulurejo. Mengenai permasalahan yang saya temui pada lembaga tersebut, yaitu di CV Abi Arta Manunggal di Desa Mbulurejo, yaitu berkurangnya modal untuk produksi. Karena di CV Abi Arta Manunggal ini merupakan industri yang bergerak di bidang pengelasan, di mana proses produksi dimulai ketika ada orderan atau pemesanan, kemudian untuk bahan baku menyesuaikan permintaan pelanggan sehingga memerlukan modal yang
awal untuk proses produksi. Kemudian tagihan dibayar ketika barang sudah jadi. Maka dari itu, CV API Arta Manunggal memanfaatkan peminjaman modal dari pihak bank sebagai tambahan produksi. Selanjutnya, mengenai analisis temuan studi. Berdasarkan pengamatan di CV API Arta Manunggal Tulungagung yang ada di Desa Mulyorejo ini, sebelum menggunakan pinjaman dari pihak bank menggunakan modal sendiri, meskipun membutuhkan modal yang besar karena bahan baku tidaklah murah dan perlengkapan pun juga sangat dibutuhkan guna menarik produk pada konsumen. Awalnya Bapak Muhammad Nurudin ini meminjam dari pihak bank syariah, akan tetapi modal yang dibutuhkan olehnya sangatlah banyak. Jadi beliau memberanikan diri untuk meminjam modal dari pihak bank konvensional. Dan dengan adanya peminjaman modal dari pihak bank konvensional di CV API Arta Manunggal Tulungagung di Desa Mulyorejo ini bisa membeli bahan baku yang digunakan memenuhi pesanannya dari konsumen. Dan kini usaha pengelasan ini semakin berkembang dan produksinya bisa dikenal banyak orang. Selain itu, konsumen juga semakin banyak untuk memesan produk dari usaha sebelumnya. Dengan adanya pinjaman modal dari pihak bank sangat memberikan dampak yang baik bagi usaha-usaha masyarakat sekitar, melainkan membantu dari segi modal juga dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar menjadi stabil. Dari pengamatan dalam praktik pengalaman lapangan di CV API Arta Manunggal Tulungagung yang terletak di Desa Mulyorejo ini, penggunaan modal bagi usaha pengelasan digunakan secara betul-betul, tidak untuk disalahgunakan. Jadi modal yang diberikan dari pihak bank digunakan untuk membeli bahan baku pengelasan dan perlengkapan yang dibutuhkan saja. Secara sistemnya, usaha ini merekrut pegawainya yang bertempat di sekitar rumahnya yang tidak mempunyai pekerjaan. Hal ini bisa mengurangi pengangguran di desa. Modal yang digunakan selain untuk membeli bahan baku juga bisa digunakan untuk menggaji pegawainya dan serta mendorong pengembangan usaha pengelasan di CV API Arta Manunggal Tulungagung yang ada di Desa Mulyorejo ini. Kalau ada kesempatan boleh kita berjumpa lagi. Dari bulan cukup sekian, bulan mohon undur diri. Demikian penyampaian hasil laporan penelitian praktik pengalaman lapangan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam tutur kata, saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPL Febi IAIN Tulungagung terkait.